Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan dari isi buku kami yang bertemakan tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. VOC adalah kursi dagang milik Belanda yang didirikan pada tanggal 20 Maret tahun 1602. VOC didirikan oleh Johan van Oldenbarneveldt, lahir di Amersfoort 14 September 1547, Belanda. Tujuan dibentuknya VOC oleh Johan yaitu untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara pedagang Belanda. VOC merupakan persekutuan dagang Hindia Timur pertama kali dipimpin oleh Heren Zeven atau Dewan 17 dengan gubernur jenderalnya Peter Bots. VOC bukanlah kongsi dagang biasa karena VOC diberikan hak istimewa atau hak otori, diantaranya memiliki tentara dan pendirian benteng pertahanan, memiliki mata uang sendiri, memiliki kuasa mengadakan perjanjian dengan penguasa lokal, monopoli perdagangan, memungut pajak, menyatakan perang atau mengadakan perdamaian, merebut dan mendudukan daerah-daerah asing di luar negeri Belanda. VOC mendirikan kantor pusat pertama kali di Ambon. VOC kemudian melirik Jayakarta yang memiliki letak yang sangat strategis. VOC kemudian berencana untuk memindahkan kantor pusatnya ke Jayakarta. VOC berhasil memindahkan kantor pusatnya ke Jayakarta setelah mengalahkan kerajaan pelabuhan Jayakarta yang saat itu dipimpin oleh Pangeran Jayakarta. Kemenangan VOC merebut Jakarta terjadi pada masa pemerintahan Peter Zoon pada 30 Mei 1619. Jakarta setelah direbut VOC diubah menjadi Batavia sekaligus dikukuhkan sebagai markas VOC pada 4 Maret 1622. Keberhasilan VOC menaklukkan Jayakarta membuka kemenangan VOC menghadapi kerajaan Banten, Mataram, Bone, Makassar, dan Maluku. VOC kemudian menerapkan beberapa kebijakan yaitu monopoli perdagangan rempah-rempah, pelayaran hongi atau pengawasan monopoli, memungut pajak hasil bumi, wajib menjual hasil bumi hanya kepada VOC, mengurangi kemudian produksi tanaman, kewajiban menanam kopi khusus wilayah Peringan. VOC dibubarkan pada 31 Desember 1799 karena mengalami kerugian yang disebabkan oleh biaya perang yang terus-menerus sehingga membutuhkan biaya yang tinggi. Persaingan dagang yang tinggi dengan Inggris dan Prancis. Banyak pengawal VOC yang melakukan praktik korupsi biaya untuk membayar pegawai VOC tinggi. Setelah VOC dibubarkan pada 31 Desember 1799, wilayah Nusantara kemudian diambil alih oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1800 hingga tahun 1942. Herman Willem Danlas adalah seorang politikus dan jenderal Belanda yang menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Ia memerintah antara tahun 1808 sampai 1811. Pada masa itu Belanda sedang dikuasai oleh Prancis, yang secara otomatis Hindia Belanda sedang berada dalam kekuasaan Prancis saat itu. Pada tahun 1780 dan 1787, ia ikut para perkumpulan pemberontakan di Belanda dan kemudian melarikan diri ke Prancis. Di sana ia menyaksikan diri dekat revolusi Prancis dan lalu menggabungkan diri dengan pasukan Batavia yang republikan. Akhirnya ia mencapai pangkat jenderal dan pada tahun 1795 ia masuk Belanda dan masuk tentara Republik Batavia dengan pangkat Letnan Jenderal. Sebagai kepala kaum unitaris, ia ikut mengurusi disusunnya Undang-Undang Dasar Belanda yang pertama. Bahkan ia mengintervensi secara militer selama 2 kali. Tetapi invasi orang Inggris dan Rusia di provinsi North Holland berakibat buruknya baginya. Ia dianggap kurang tanggap dan diserang oleh berbagai pihak. Akhirnya ia kecewa dan mengundurkan diri dari tentara pada tahun 1800. Ia memutuskan pindah ke The Greenland. Kerja rodi adalah suatu jenis kerja paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Perancis yang berupa pengarahan rakyat atau membangun infrastruktur
demi kepentingan pengekalan pemerintah kolonial itu sendiri. Berbeda dengan kerja paksa yang menggunakan tenaga tawanan atau tahanan, kerja rodi cenderung menggunakan rakyat bebas dan kadang masih mendapatkan upah walau sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Contoh pemerintahan kolonial yang menerapkan kerja rodi ialah pemerintahan VOC dan Hindia Belanda di Indonesia. Keinginan utama Daendels adalah agar masyarakat Indonesia mau bekerja untuk kepentingan kerajaan Prancis. Herman William Daendels adalah seorang pemimpin laki-laki yang dipilih oleh Republik Batavia untuk memerintah daerah Indonesia, terutama wilayah Jawa, untuk mewujudkan keinginannya dan keinginan Republik Bataaf itu, dan membentuk beberapa langkah yang akan membawa pengaruh ke dalam bidang pertahanan, bidang keamanan, dan juga administrasi. Kultur stelsel secara harfiah berarti sistem kultivasi atau secara kurang tepat diterjemahkan sebagai sistem budidaya yang oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai sistem tanam paksa, adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya 20% untuk ditanami komoditas ekspor khususnya teh, kopi, dan kakao. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun, 20% pada kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini digagas oleh Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan budaya yang tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal pergerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, walaupun awalnya organisasi ini hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan Jawa. Saat ini tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Karena perkembangan organisasi ini hanya terbatas di Pulau Jawa dan Madura, serta mulai berkembangnya organisasi seperti Sarekat Islam yang mencakup keanggotaan tanpa ada batasan wilayah, Budi Utomo pun mengalami kemunduran. Komisi Budi Utomo PBI pun dibentuk pada bulan Januari 1934 dan menghasilkan kesepakatan untuk meleburkan diri. Proses peleburan terjadi pada Kongres Budi Utomo tanggal 24 sampai 26 Desember 1935 di Solo. Akhirnya Budi Utomo bergabung dengan pergerakan lainnya dan membentuk Partai Indonesia Raya. Kesimpulan dari kami adalah kedatangan VOC pertama kali terhadap Indonesia hanya bertujuan untuk berdagang saja. Tetapi karena melihat potensi sumber daya alam Indonesia yang melimpah membuat Belanda ingin menguasainya. Pada saat Belanda menjajah pada tahun 1808 sampai 1811, bangsa Indonesia makin menderita ketika Daendels berkuasa. Upaya kerja paksa yang membangun jalan sepanjang Pulau Jawa agar sampai pada penderitaan bangsa Indonesia membuahkan benih perlawanan berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau kaum bangsawan. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal di Indonesia, di antaranya Baron van Hove, Escobus Becker, dan Mr. van der Vetter. Atas desakan
Pada tahun 1908, tepatnya 20 Mei, lahirlah suatu organisasi yang bernama Budi Utomo, yang merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional, berbentuk modern. Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang merupakan penggagas dari organisasi Budi Utomo memiliki tujuan kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran pertanian, peternakan dagang, teknik industri, dan kebudayaan. Setelah lahirnya Budi Utomo, banyak organisasi lain yang bermunculan yang membuat bangsa Indonesia terorganisir dalam suatu organisasi yang dipimpin oleh masyarakat terdiri bukan lagi bangsawan dan rakyat biasa. Jadi sekian dari kami, terima kasih dan mohon maaf bila banyak kesalahan yang kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.